Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, nama saya Medical Shock ya. Hari ini kita akan melakukan penjelasan Bell's palsy ya atau paresis cerebrospinal perifer yang ketujuh ya. Jadi itu untuk Bell's palsy ini kita biasa ya kita membahas tentang definisi, anatomi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, serta prognosis dan komplikasi. Yang dimana Bell's palsy itu adalah 4A ya, SKDI-nya, yang dimana dokter umum itu harus menata dari awal sampai akhir ya. Kalau terdapat komplikasi bisa rujuk ke spesialis neurologi gitu kan. Oke, pertama dari definisinya dulu ya. Kita kan udah tahu ya, kalau Bell's palsy itu kan dia kelumpuhan ya atau paralisis ya di nervus 7 perifer ya di bagian wajah dengan onsetnya itu akut ya. Jangan lupa ini akut dan itu termasuk ke penyakit atau lesinya tuh di lower motor neuron ya atau di saraf perifernya. Ya kan kalau upper motor neuron kan di saraf pusat ya. Jadi ini elemen tuh saraf perifer. Yang dimana tuh di sini kita bisa lihat ya. Jadi itu pasiennya tuh kayak lumpuh ya, kayak setengah wajah kanan ya, setengah wajah kanan atau setengah wajah kiri. Yang dimana tuh dia tidak bisa membuka matanya, jadi matanya tuh kering ya, karena ada sehingga menyebabkan terjadinya iritasi, inflamasi ya, sehingga terjadi ya itu peradangan pada mata. Di sini juga bisa menyebabkan terjadinya asimetris ya pada otot-otot wajah ya atau sagging face. Ya, jadi dia senyumnya tuh jadi asimetris ya di kanan gitu kan. Dan juga kita harus juga ini ya, harus tahu juga ya anatomi dari nervus cranialis ya. Jadi nervus cranialis itu kan ini ya, kenanya tuh di nervus 7 ya, cabang perifer kan yang di perifernya ya. Yang dimana itu ya berarti kan ya kita harus tahu juga kan anatomi nervus cranialis 7 ya. Yang dimana tuh dia munculnya tuh dari batang otak ya. Kan batang otak itu kan ini ya, nervusnya itu kan ada nervus 5 sampai itu 5, 6, 7, 8 sampai 8 kan. Yang dimana kan itu kan di pons. Kalau di itu pedula oblongata kan 9 sampai 12 ya, 9, 10, 11, 12. Kalau nervus cranialis yang ketujuh ya facialis itu di pons ya, nervus 5 sampai 8 itu untuk diagnosis topisnya. Yang dimana tuh dari pons nanti melewati kanalis facialis ya, kemudian ke foramen stylomastoideum ya, kemudian menembus kelenjar parotis ya di sini ya, kelenjar parotis ya sekitaran sini. Kemudian dia akan mempercabangi 5 percabangan utama ya pada nervus facialis yang dimana tuh ada dari bawah sampai atas ya, ini ada nervus cervical ya untuk di leher, kemudian untuk nervus mandibular ya untuk rahang bawah ya, kemudian untuk uh, nervus buccalis ya, nervus buccalis itu kan buat ini ya, buat pipi ya, torang atas, itu nervus zygomaticum ya dekat-dekat mata, nervus temporalis ya di atas mata gitu kan. Itu ada 5 cabang cervical yang dimana tuh nanti kalau misalkan kenanya di 5 cabang cervical itu akan terjadi gangguan sensorik dan motorik ya. Jadi ya yang dimana kan gangguan sensorik sama motorik. Nervus 7 kan dia kan ini ya, nervus dua-duanya kan bisa ya, bisa sensorik bisa motorik. Itu bisa untuk inervasi ya kelenjar ini ya, kelenjar saliva seperti kelenjar submandibular, kelenjar sublingual, kelenjar lacrimal ya, fungsi nervus 7 kan, sama inervasi pada 2/3 anterior lidah yang dimana kan 2/3 anterior lidah tuh untuk ini ya, untuk manis, rasa manis, asam, asin ya kan, gitu. Nah, untuk epidemiologinya ya, epidemiologi itu ini kalau dari global itu ya, Bell's palsy itu sangat tinggi ya. Jadi paralisis wajah unilateral tertinggi di dunia dan bisa terjadi pada faktor-faktor risiko seperti DM, imunokompromis ya, HIV dan preeklamsia ya pada kehamilan. Nah, untuk etiologi ya, untuk etiologi itu hasilnya masih belum diketahui. Cuman yang paling sering itu ditemukan tuh karena virus ya seperti herpes zoster virus ya, atau herpes simplex ya, varicella zoster virus atau Epstein-Barr virus. Kemudian juga ada bakteri ya, tapi jarang seperti Borrelia burgdorferi. Kemudian untuk faktor risiko ya seperti kehamilan tadi kan preeklamsia, eklamsia berat gitu kan. Ini juga faktor resiko lain seperti apakah dia terdapat obesitas, hipertensi, DM dan dislipidemia karena terjadi aterosklerosis mungkin kan di arteri facialisnya, jadi dia tertekan kan nervus 7 perifernya, jadi dia terjadi paralisis wajah kanan. Kemudian untuk patofisiologi ya, patofisiologinya itu kita kita tarik dari etiologinya ya. Jadi etiologinya itu kan tadi kan ada idiopatik ya, jadi kan tidak ketahuan ya ini disebabkan oleh apa, atau ya teori lain menyebutkan dia disebabkan oleh infeksi ya, bisa karena virus atau bakteri kan. Nah yang dimana itu kan onsetnya akut ya, makanya terjadi inflamasi akut ya. Terjadi inflamasi akut yang dimana tuh nanti dia ketemu tuh ya, misalkan etiologinya tuh virus ya, ketemu sama
neutrofil, PMN, makrofag ya berantem kan, terjadi ya inflamasi kan. Jadi inflamasi akut yang dimana tuh nanti akan sekresi mediator kimiawi atau sitokin ya kayak interleukin 1, interleukin 6, interleukin 2, tumor nekrosis faktor gitu kan, sehingga akan terjadinya peningkatan permeabilitas vaskular dan vasodilatasi pembuluh darah lokal ya, kayak sekresi ini ya nitrik oxide gitu kan. Nanti juga akan terjadinya keluar cairan eksudat gitu kan, cairannya pada keluar semua ke ekstraseluler yang dimana itu kan menyebabkan edema lokal kan. Nah, itu kan cairan ekstraseluler itu kan kayak dekat-dekat ini ya. Biasanya kan ada saraf-saraf gitu kan. Nah, itunya cairannya itu nanti ketekan tuh sama nervus facialis ya. Cairan yang terlalu banyak itu yang di ekstraseluler tuh ketekan sama nervus facialis yang dimana nanti nervus facialis juga akan menyebabkan terjadinya kerusakan kan dan nyeri pada nervus 7 ya. Yang dimana tuh dia nyerinya tuh kan perifer ya, lower motor neuron yang dimana tuh dia ya ini gejalanya nih semuanya nih ya yang warna ungu seperti kelopak matanya tuh turun ya atau kelopak mata itu terkulai ke bawah sama mulutnya tuh ke bawah juga merot dan juga mata dan mulutnya tuh kering jadi bisa tuh kelihatan ya kayak wajahnya tuh kayak beda sendiri gitu kan nggak simetris ya kanan dan kirinya seperti kemudian dia juga nggak bisa eh, nangis ya nggak bisa ini juga nggak bisa bersalivasi juga kan dan juga terjadi gangguan pendengaran ya seperti dan gangguan pengecapan. Jadi pas di tes lidahnya itu kita kasih rasa manis di depan kan gitu. Dia tidak terasa ya atau ageusia gitu kan. Gangguan pengecapan di 2/3 anterior lidah manis kan. Ya, kemudian untuk diagnosisnya itu, nah kita harus bedakan diagnosis Bell's palsy dengan stroke ya. Karena kenapa? Karena ini beda sekali ya. Jangan sampai bilang Bell's palsy itu adalah stroke enggak. Itu beda. Jadi Bell's palsy itu adalah dia kayak paralisis di ini ya, di LMN ya, lower motor neuron ya. Ingat, lower motor neuron. Kalau stroke dia tuh UMN ya. Upper motor neuron apa sih ini? UMN, LMN ya gampang. Jadi kalau stroke itu kenanya di UMN yang dimana tuh berarti kan gejalanya itu kan di otak dan di ya ini ya di batang otak gitu kan dan medula spinalis yang dimana kalau misalkan terdapat lesi di supranuklear ya terdapat lesi di supranuklear itu kenanya itu cuman setengah kanan atau setengah kiri dari ini dari nervus facialisnya. Kalau Bell's palsy itu kenanya tuh setengah ya, setengah dari wajah. Jadi kenanya tuh wajah kanan atau wajah kiri. Kalau stroke itu kenanya tuh setengah ini setengah atau seperempat lah ya. Ini kan seperempat ya. Kalau misalkan ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi dia kenanya tuh di seperempat ya, di seperempat mana tuh kanan wajah atau kiri gitu kan. Dan kalau UMN itu dia kalau stroke itu dia biasanya tuh di lipatan dahinya tuh nggak ada kerutannya tuh ya. Kalau misalkan di Bell's palsy itu masih ada kerutan dahinya tuh hilang ya di atasnya nih di sini nih kerutan dahinya tuh bakal hilang gitu. Kanan atau kiri kan gitu ya. Kemudian juga ya secara umumnya ya stroke tadi kan lesinya UMN ya terjadi di otak atau batang otak ya sehingga terjadi paralisis juga nih kan di setengah di bawah wajah kontralateral ya. Kemudian Bell's palsy itu dia ya setengah kanan atau kiri kan gitu. Dan lesinya itu juga LMN ya dan tidak terjadi gejala kontralateral dan ipsilateral ya. Jadi dia tidak menyilangkan. Bedakan kalau stroke itu kan dia menyilang. Misalkan dia kenanya di paralisis nervus 7 sentral dextra. Berarti dia kena diagnosis topisnya kan hemisfer cerebri sinistra kan gitu. Tidak ya. Kalau Bell's palsy itu kalau tetap ini ya, kalau kenanya di dextra tetap di dextra ya, dextra perifer gitu kan. Kemudian untuk ya sehingga menyebabkan terjadi paralisis otot wajah kiri kanan kan, kiri atau kanan kan gitu. Untuk PF-nya ya, PF-nya gampang lah ya. Jadi nervus facialis wajah, berarti dia nggak bisa senyum kan. Kemudian kita lihat juga nih di lipatan nasolabialnya nih. Lipatan nasolabial itu apa? Jadi lipatan nasolabial itu yang di sini ya. Di antara hidung sama ini ya mulut ini. Lipatan nasolabialnya hilang gitu kan. Jadi kemudian juga dahinya juga tidak mengkerut di sini kan pas dicek ini PF-nya. Kemudian lihat nih mulut sama merotnya tuh mulut sama matanya tuh ke bawah ya. Ini mulutnya ke bawah sama matanya itu ke bawah juga ya. Kemudian terjadi mata dan mulutnya kering ya. Jadi dia ini karena dia ada gangguan pada kelenjar lakrima sama kelenjar gitu ya submandibular dan segala macam itu jadi dia kering gitu kan. Kemudian juga kehilangan 2/3 anterior lidah tadi ya dari patofisiologi jadi dia terjadi ageusia dan terjadi gangguan pendengaran atau hiperakusis ya yang dimana tuh pasiennya itu dia kayak misalkan dia mendengar suara normal tuh jadi suara bising gitu kan kayak sakit banget telinganya gitu kan hiperakusis dan tidak disertai defisit neurologis ya. Jadi
dia tidak disertai seperti defisit neurologis pada stroke ya. Jadi dia murni saraf 7 perifer ya, gitu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang kita boleh lakukan elektromiografi, imaging ya, MRI atau CT scan dan lab darah ya. Bentuk tata laksananya itu kita simptomatik saja ya, seperti antivirus ya. Antivirus misalkan kita curiga, kita udah PCR gitu kan, oh dapatnya varicella zoster nih, ya udah kita kasih aciclovir ya 400 mg 5 kali sehari dengan selama 7 hari, dan kita juga bisa kombinasi dengan kortikosteroid ya, misalkan dia sangat berat sekali paralisisnya ya. Prednison 60 mg per hari selama 6 hari ya, dengan dilakukan tapering off ya. Tapering off, jadi diturunin dosisnya ya 10 mg per 5 hari berikutnya untuk mengurangi gejala inflamasi ya, kalau diduga virus atau bakteri. Kemudian kita bisa lakukan proteksi mata, karena kan dia kenanya di mata ya, seperti Cendrolitre 2 kali GTT2, jadi dia tetesnya 2 kali. Kemudian kita bisa lakukan fisioterapi, dan penyakit ini ya, self-limiting disease ya, jadi bisa recover dalam waktu 6 bulan. Kemudian kalau parah, tapi kalau dia terjadinya parah bisa dilakukan pembedahan ya. Kemudian untuk kita bisa kasih vitamin B12 juga ya, untuk menjaga sel saraf di wajahnya agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut ya, seperti vitamin B12 ya 2 kali 500 mcg ya, mecobalamin, dan prognosis dan komplikasinya itu sangat baik ya. Tapi ada beberapa juga ya gejala permanen pada paralisis wajahnya, jadi dia tetap kayak mulutnya merot sama matanya merot ke bawah gitu kan, dia ke bawah juga gitu. Kemudian untuk komplikasinya itu ya misalkan tidak ditangani dengan baik akan terjadi ageusia, jadi dia kehilangan pengecapan lidahnya sama sekali ya, nggak bisa ngerasa, atau sinkinesis ya, seperti gerakan wajah abnormal involunter, dan Bugurat sindrom pas udah Bell's palsy-nya udah kelar gitu kan, udah ditata laksana, tapi dia terdapat lakrimasi air mata involunter, jadi dia nangis terus ya seperti buaya gitu kan ya. Ya jadi sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.